Halo, selamat siang Miss Angie dan teman-teman. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang My Life, My Choice, yaitu tentang mempelajari needs, priorities, and opportunity cost. Sebelum kita mulai, let me introduce myself. My name is Winston Refata Halim, and my dreams atau my goals adalah untuk mencapai kuliah impian dan mempunyai independent career. Hobi saya adalah main gitar dan main basket. Hal-hal yang penting dalam kehidupan saya adalah keluarga saya, teman-teman, religion, money, dan juga nilai sekolah. Hari ini kita akan ngomongin bahwa ekonomi atau economics itu bukan cuma tentang uang, tetapi tentang pilihan. Karena manusia memiliki kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas, kita harus dapat memilih mana yang paling penting. Dan kita mulai dari sumber daya yang semua orang pasti punya, yaitu waktu. Kita mempunyai 168 jam dalam satu minggu, dan kita mempunyai pilihan untuk mengatur waktu tersebut. Kita bisa ambil contoh, satu minggu dalam kehidupan. Di sini kita bisa lihat satu minggu dalam kehidupan saya seperti apa. Kebanyakan waktu saya di-spend kepada tidur, sekolah, dan juga scrolling. 56 jam tidur, 50 jam sekolah, dan 18 jam scrolling. Kita juga bisa lihat ada 4 jam untuk main basket, 3 jam untuk tidur, 3 jam untuk main gitar, dan 8 jam untuk belajar atau self-study. Di sini, saya berefleksi. Aktivitas apa yang paling menghabisi waktuku? Ya, itu ya tadi, sekolah, tidur, dan scrolling. Dan apakah pembagian waktu ini sudah sesuai dengan tujuan hidupku? Tentu tidak. Ini masih belum sesuai, karena saya harus lebih banyak belajar dan mengurangi scrolling. Dalam ekonomi atau economics, kita harus dapat memisahkan apa needs kita dan apa wants kita. Di sini kita bisa lihat my needs and wants. My needs di sini ada phone, kacamata, laptop, internet, buku sekolah, dan alat tulis. Ini semua needs karena emang dibutuhkan dan kalau tidak ada, susah. Dan my wants adalah gitar listrik dan piano atau keyboard. Ini termasuk wants karena tidak terlalu dibutuhkan dan kalau tidak ada, ya apa. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhanku? Pertama, usia. Kebutuhan anak-anak, remaja, dan dewasa tentu beda. Untuk itu, untuk kita yang remaja, lebih fokus pada pendidikan dan lifestyle. Kedua, pendidikan. Tingkat pendidikan memengaruhi kebutuhan, seperti kebutuhan buku atau perangkat belajar. Lalu ketiga, selera atau gaya hidup. Hobi dan gaya hidupku mempengaruhi kebutuhan tentunya. Dan juga keempat, adat dan budaya. Kebiasaan dan budaya mempengaruhi jenis barang atau jasa yang dibutuhkan. Yang kelima, lingkungan tempat tinggal. Orang yang tinggal di tempat daerah dingin dan orang yang tinggal di daerah panas mempunyai kebutuhan pakaian yang berbeda. Next, sebagai ekonomis yang bagus, kita harus mempunyai priority scale. Yang mana yang lebih penting, yang mana yang kurang penting. Untuk saya, hal-hal yang paling penting adalah food dan transport. Lalu setelah itu hobbies, lalu emergency savings, dan shopping. Dan yang paling tidak terlalu priority adalah luxury. In economics, ada sebuah istilah yang bernama opportunity cost. Apa itu opportunity cost? Opportunity cost adalah simply sesuatu yang kita korbankan
karena memilih pilihan yang lain. Kalau misalnya kita memilih pilihan A, kita mengorbankan pilihan B. Di sini kita mempunyai 3 choices atau 3 pilihan. Yang pertama, belajar atau tidur. Di sini aku milih belajar. Kenapa? Because belajar lebih penting untuk persiapan sekolah. Tapi apa yang dikorbankan atau apa opportunity cost-nya? Ya tentu istirahat lebih. Di choice kedua atau pilihan kedua, Tizi atau Cagi. Di sini saya milih Tizi karena ya emang lebih tertarik dan ingin mencoba Tizi. Tapi apa opportunity cost-nya? Ya tentu pengalaman minum Caginya itu. Dan choice ketiga, beli jajan atau tabung uang itu. Di sini waktu itu saya pilih untuk beli jajan. Ya karena saya ingin menikmati jajan pada waktu itu. Tapi apa opportunity cost-nya? Ya kesempatan untuk menabung. 3 choices that shaped my life. Karena ekonomi atau economics itu tentang pilihan. Apa saja pilihan-pilihan yang membentuk hidup saya? Yang pertama, the best decision I ever made adalah untuk dedikasi belajar dengan serius untuk mendapatkan nilai bagus. Karena itu, aku mendapatkan nilai yang bagus dan juga mendapatkan ranking tinggi pada saat SMP. Lalu, a decision I regret adalah membeli laptop yang sekarang dibandingkan laptop gaming yang pada waktu itu harganya sama. Lalu, a decision I'm facing right now adalah menentukan arah pendidikan dan karir ke depannya, terutama jurusan dan bidang. My reflection, atau refleksiku. Jadi, what did I learn about myself? Apa yang aku belajar tentang diriku? Aku belajar di sini bahwa waktuku banyak terbuang melakukan hal-hal yang tidak penting. Dan pembagian waktuku harus disesuaikan dan lebih produktif lagi. What habit do I want to improve? Di sini, aku mau improve kebiasaanku untuk lebih konsisten dalam belajar dan mengatur waktu untuk disiplin tanpa menunda-nunda lagi. How can economics help me make wiser decisions? Ekonomi atau economics mengajarkan saya untuk mempertimbangkan kebutuhan, keinginan, biaya, manfaat, dan opportunity cost sebelum mengambil keputusan. Dengan memahami hal tersebut, saya bisa membandingkan pilihan dengan lebih rasional dan memilih keputusan yang memberi manfaat paling besar sesuai dengan sumber daya yang saya miliki. Itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.